Beberapa waktu terakhir Indonesia dihebohkan dengan kemunculan beberapa kasus obesitas ekstrim. Kasus obesitas di Indonesia dinilai sudah mengkhawatirkan dan trennya terus meningkat. Kementerian Kesehatan melaporkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir angka obesitas mencapai 21,8%. Pada 2018 meningkat drastis dari 10,5% pada 2007. Dan untuk membahas soal fenomena obesitas ekstrim ini, kami telah bersama dengan Dr. Diki Tahapari, Ketua Bidang Organisasi Himpunan Studi Obesitas. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Gemma. Selamat pagi, pemirsa semua. Iya, Dokter Diki, ini kita mau bertanya, orang yang terlihat gemuk begitu ya, apakah juga bisa dinilai sebagai obesitas? Ya, jadi gini Mbak Gemma, sebenarnya obesitas itu bukan semata-mata badannya besar gitu ya. Obesitas per definisi itu adalah penumpukan lemak tubuh yang berlebihan dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Jadi kalau kita bicara berat badan, itu kan ada komposisi lemak tubuh, ada komposisi tulang, ada komposisi otot. Jadi yang kita permasalahkan di sini adalah kelebihan lemak tubuh yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, Dokter Diki, jadi kalau kita hanya melihat kasat mata saja nih, bentuk tubuh orang begitu ya, agak gemuk, berarti nggak bisa dikatakan itu obesitas begitu ya, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk obesitas kita pakai ukuran yang objektif ya. Ukuran itu kita bisa menggunakan indeks massa tubuh. Cara mengukurnya gampang sebenarnya, mengukur tinggi badan dalam meter dan berat badan dalam kilogram. Lalu berat badannya itu dibagi tinggi badan dalam meternya dikuadratkan. Nah, dari Kementerian Kesehatan kita menggunakan angkanya 27, Mbak Gemma. Tapi sebenarnya kalau dari WHO Asia Pasifik itu menggunakan angkanya 25. Makanya ada perbedaan angka proporsi penduduk dewasa dengan obesitas. Tadi Mbak Gemma menyampaikan 21%, itu menggunakan angka titik potong indeks massa tubuhnya 27. Kalau kita pakai 25, kenapa 25? Karena dari 25 ini sebenarnya sudah mulai timbul banyak gangguan kesehatan. Itu angkanya lebih dari 30%. Nah, ukuran berikutnya yang bisa digunakan adalah sebenarnya paling mudah dengan lingkar perut. Kita mengukur lingkar perut di daerah perut kita melewati pusar. Normalnya laki-laki itu di bawah 90 cm, perempuan normalnya di bawah 80 cm. Nah, kalau itu lebih dari itu, berarti kita bisa bilang mengalami obesitas sentral. Jadi memang secara kasat mata kita bisa prediksi sih, oh sepertinya ini obesitas. Tapi untuk memastikan dia masuk obesitasnya grade berapa, beratnya obesitasnya sampai seberapa, itu ada baiknya dilakukan pengukuran, bisa indeks massa tubuh maupun dengan tadi lingkar perut yang paling mudah itu, Mbak Gemma. Oke, Dokter Diki, kalau misalnya mau mencoba cara menghitung begitu ya, misalnya seperti saya nih, tinggi saya 160 cm, berarti kira-kira berat idealnya cara menghitungnya seperti apa nih, Dok? Ya, kalau berat badan idealnya kalau tinggi 160 perempuan, kita kurangi 100 dulu jadi 60. Nah, 60 itu dikurangin 10% lagi, sekitar 54, nanti plus minus kurang lebih 10% dari itu masih range berat badan ideal. Jadi itu paling mudah untuk mengukur berat badan ideal. Tapi kan kadang-kadang ada masyarakat yang berbeda kan, orang yang sering misalkan nge-gym yang massa ototnya banyak, nah kita nggak bisa pakai patokan indeks massa tubuh tadi, karena massa ototnya kan lebih ya, jadi beratnya juga berlebih. Nah, untuk kasus seperti itu kita bisa menggunakan alat lain yang lebih canggih, misalkan pemeriksaan komposisi tubuh, itu lebih akurat untuk mendeteksi obesitas. Oke, nah Dokter Diki, sebenarnya apa sih yang menyebabkan obesitas ini? Apakah memang karena pola makan yang terlalu berlebih atau kurang bergerak atau memang ada faktor penyakit lainnya, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara obesitas itu kan adalah penumpukan lemak di dalam tubuh yang berlangsung kronis atau dalam jangka lama sebenarnya. Kenapa lemaknya bisa bertambah? Karena ada kelebihan antara apa yang dimakan dengan apa yang dikeluarkan. Jadi ada ketidakseimbangan, apa yang masuk dengan yang keluar itu berbeda. Positif balance kita bilangnya. Jadi disimpan dalam bentuk cadangan energi dalam bentuk lemak. Nah, sebenarnya selain aspek asupan makanan dan aspek olahraga atau aktivitas fisik, ada aspek yang di tengah, metabolisme tubuh seseorang. Nah, metabolisme tubuh seseorang ini dipengaruhi banyak hal. Ada faktor genetik misalkan. Kemudian ada faktor juga mungkin gangguan hormonal misalkan. Sebagai contoh ada beberapa misalkan gangguan hormonal yang cukup sering kita temukan pada pasien dengan obesitas, misalkan hipotiroid. Jadi kadar hormon tiroidnya rendah. Akibatnya apa? Akibatnya metabolisme tubuhnya melambat. Artinya dengan asupan yang makanan yang sama, dia nggak terbakar dengan baik. Akibatnya apa? Disimpan dalam bentuk cadangan energi tadi dalam bentuk lemak. Nah, kalau lemaknya yang berlebihan bisa menimbulkan gangguan kesehatan.
Nah, kalau sudah masuk ke level obesitas begitu ya dok ya, kira-kira pola makan yang tepat untuk mensupport dietnya begitu bagaimana dok? Ya, jadi kalau kita lihat obesitas itu sebenarnya tadi kita bicara mengenai grade-nya ya, beratnya obesitasnya. Sebenarnya kita lihat juga stage-nya. Jadi sebenarnya obesitas sudah Oke. stage-nya. Kalau stage 0 itu belum ada komplikasi sama sekali Mbak Gema. Jadi masih kelihatannya sehat gitu ya. Tapi stage 1 udah mulai gula darah mulai agak naik. Stage 2 udah mulai ada diabetes. Stage 3, 4, 5 udah mulai timbul komplikasi yang lain. Nah, tergantung stage-nya yang mana. Nah, pengaturan dietnya sangat disesuaikan dengan stage tadi. Ada nggak penyakit penyerta yang lain gitu? Ada nggak diabetes? Ada nggak dislipidemia, gangguan kolesterol misalkan? Ada nggak gangguan jantung? Tapi secara umum, kalau pasien dengan obesitas, biasanya nanti dari ahli gizi, itu dokter gizi klinik akan melakukan pengaturan diet, pengaturan makanan. Mengaturnya gimana? Paling mudah sebenarnya kita bisa lihat dari Kementerian Kesehatan, mereka mencanangkan ada edukasi cara pengaturan pola makan yang sehat gitu ya, dengan model isi piringku. Jadi porsi karbohidrat sederhananya dibatasi, ada porsi karbohidrat kompleks dalam bentuk sayuran, ada protein, ada buah gitu. Nah, porsinya harus seimbang dan biasanya jumlah energinya kita turunkan. Pada umumnya kalau kita mau menurunkan berat badan, jumlah energi tiap harinya bisa kita turunkan tergantung target penurunan berat badannya. Minimal kita turunkan sekitar biasanya 500 sampai 1000 kalori atau sekitar 1/5 lah dari asupan energi harian. Jadi pola Oke. makannya tetap seimbang tapi porsinya dikurangi. Baik, berarti pola makan memang berpengaruh juga ya untuk berat badan dan juga obesitas. Nah, Pak Dr. Diki, kita tahan dulu, ada informasi yang akan kami sajikan. Ini masalah kenaikan berat badan atau obesitas telah menjadi epidemi kesehatan terbesar di dunia karena hampir 30% populasi global memiliki masalah ini. Nah, Indonesia bahkan masuk ke 10 besar negara dengan kasus obesitas tertinggi di dunia. Bulan Agustus 2016 lalu, Arya Permana sempat menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia karena memiliki berat badan 192 kg saat berusia 9 tahun. 13 dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang terdiri dari dokter ahli gizi, kejiwaan, serta sejumlah dokter dengan berbagai spesialisasi berupaya memangkas bobot Arya. Setelah melalui berbagai penanganan medis dan menjalani pola hidup sehat, berat badan Arya turun dari 193 kg menjadi 83 kg. Arya juga sempat menjalani operasi gelambir kulit untuk menghilangkan sisa gelambir pada sejumlah area tubuhnya. Lalu awal Januari 2019 lalu, Titi Wati alias Titin juga menjadi perhatian publik karena memiliki berat badan hingga 350 kg. Perempuan asal Kalimantan Tengah itu dilaporkan sempat tidak bisa berdiri karena tak kuat menopang berat badannya. Serupa dengan Muhammad Fajri, Titin divonis masuk ke dalam kategori obesitas morbid. Setelah dievakuasi oleh sekitar 20 petugas dari rumahnya menuju Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya, Titin menjalani operasi bariatrik yang dapat membantu menurunkan berat badannya. Menurut sejumlah laporan, operasi pengecilan lambung yang dilakukan oleh Titin dinilai mampu menurunkan berat badannya sebanyak 15 hingga 20 kg dalam kurun waktu 1 bulan dan mengurangi volume lambung sebesar 50%. Tak hanya orang dewasa, obesitas juga mengintai balita. Kenzi, bayi asal kampung Tambun Permata, Desa Pusaka Rakyat, Bekasi, Jawa Barat, menderita obesitas di Februari 2023. Bayi yang saat itu berusia 16 bulan ini memiliki berat badan hingga 27 kg. Sang ibu Fitria mengatakan dirinya tak bisa memberikan ASI sejak Kenzi lahir karena Fitria mengidap penyakit batu empedu yang membuat ASINya tak bisa berproduksi. Saat Kenzi memasuki usia empasi atau makanan pendamping ASI, sang ayah yang berprofesi sebagai buruh empang hanya mampu memberikan bubur fortifikasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kesehatan pun memberi perhatian khusus dengan membawa Kenzi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan Metro TV. Nah dok, dari informasi tadi kan juga ini tren obesitas menaik ya di Indonesia, bahkan juga ke balita. Sebenarnya kalau ke balita ini bagaimana penanganannya? Apa penyebabnya dan bagaimana cara menurunkannya untuk balita? Iya, Mbak Gema. Jadi prinsipnya sebenarnya hampir sama ya, antara asupan makanan, pengeluaran energi, dan juga faktor metabolisme atau faktor-faktor genetiknya yang mempengaruhi metabolisme seseorang. Nah, untuk balita ini, untuk anak-anak memang berbeda. Kita tidak bisa menggunakan yang tadi indeks massa tubuh maupun lingkar perut. Nah, ada baiknya Bapak Ibu sekalian rutin memeriksakan anaknya kan ke posyandu ya. Sekarang pun dari teman-teman dokter spesialis anak, mereka memiliki aplikasi kan, Primaku. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa masukkan tinggi badan, berat badan, dan usia anaknya dalam kurva pertumbuhan.
Nah, dari situ terlihat apakah berat badannya sudah melebihi belum untuk usia tertentu. Nah, kalau memang berlebih, ada baiknya bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan saran dan pengobatan supaya tidak makin bertambah berat badannya, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan di kemudian hari. Nah, untuk pencegahan, bagaimana pendekatan dari Kemenkes kepada masyarakat agar bisa mencegah obesitas dapat menyerang anak-anak dan juga orang dewasa, Dr. Diki? Ya, terima kasih Mbak Gema. Saya rasa sudah mulai banyak ya advokasi dalam bentuk edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pengaturan pola makan yang sehat. Misalkan saat ini misalkan banyak sekali tersedia minuman-minuman kekinian yang kandungan gulanya sangat tinggi. Demikian halnya juga makanan-makanan kekinian yang kandungan karbohidrat sederhananya juga sangat tinggi. Nah, upaya-upaya tersebut bisa dilakukan dalam bentuk edukasi ya untuk mengurangi konsumsi makanan dan minuman tersebut misalkan. Di lain sisi juga upaya untuk meningkatkan aktivitas fisik, baik itu di sekolah dalam bentuk olahraga maupun aktivitas bermain di luar, dan juga aktivitas fisik secara keseluruhan, menyediakan ruang terbuka untuk masyarakat bisa berolahraga dengan leluasa, dengan lebih nyaman gitu ya. Jadi mendorong untuk keseimbangan tadi tercapai. Asupan makanan karbohidrat sederhananya dikurangi, yang manis-manis dikurangi, di lain sisi juga membantu untuk pengeluaran energi tadi, sehingga terjadi keseimbangan energi yang lebih baik dan dapat menurunkan gen obesitas. Dan saya rasa ini perlu dukungan dari semua teman-teman juga ya, termasuk dari teman-teman media untuk terus melakukan peningkatan awareness di masyarakat tentang pentingnya menjaga berat badan itu tetap dalam range yang ideal. Baik, berarti pola makan, makanan bergizi, olahraga, dan jangan ragu datang ke Vaskes ya Dr. Diki ya, jika memang ada kecenderungan obesitas begitu ya. Terima kasih Dr. Diki Tahapari selaku Ketua Bidang Organisasi Himpunan Studi Obesitas. Selamat kembali beraktivitas Dr. Diki.